Hai, ketemu lagi di kelas pemrograman. Kali ini aku mau buat tutorial CSS layouting tentang box shadow part 2. Tapi aku juga mau kasih tahu gimana caranya masukin gambar ke dalam box shadow seperti yang kalian lihat di video. So langsung aja kita mulai ke videonya. Di sini saya udah mempunyai indeks. Di sini saya menggunakan atribut img class, terus masukin nama variabelnya. Saya ada gambar 1, gambar 2, dan gambar 3. Kalau kecepatan bisa kalian pause aja videonya ya. Di sini juga masukin gambarnya harus JPEG. Di sini langsung aja kita balik ke CSS, panggil selektor gambar. Di sini saya akan ngecilin gambarnya menggunakan width, ukuran lebarnya 2,5 pixel. Dan di sini juga saya akan menggunakan height untuk ukuran tinggi 250 pixel. Lalu kita lihat hasilnya seperti apa setelah kita adjust. Nah, ukurannya segitu yang saya mau. Kalau kalian kurang gede atau kurang besar, bisa di adjust aja. Di sini saya akan menggunakan border atau garis tepi 1 pixel. Stylenya itu solid, warnanya hitam. Solid itu garis lurus aja seperti yang kalian lihat di samping. Nah, sekarang juga saya akan menggunakan padding. Padding itu untuk memberikan spasi atau ruang di antara si gambar sama si garis tepi ini. Nah, contohnya seperti itu. Nah, di sini kita masuk ke bagian box shadow. Box shadow ini membuat efek bayangan baik pada kotak, tulisan maupun gambar. Di sini saya akan menggunakan 5 pixel. 5 pixel ini untuk memberikan bayangan offset horizontal kanan atau kiri. Sekarang saya akan masukin 10 pixel. Ini offset Y untuk vertikal, memberikan bayangan atas atau bawah. Di sini juga saya akan menggunakan 5 pixel untuk bagian blur radiusnya sebanyak 5 pixel gitu. Kalau 0 ya semakin tajam dia nggak ada blur ya. Saya masukin warnanya sky blue untuk warna bayangannya di box shadow ini. Jadi contohnya itu akan seperti ini kurang lebih. Dan di sini saya akan menggunakan margin. Margin ini fungsinya untuk mengatur sebuah ruang atau spasi di sekitar elemen atau luar elemen. Contohnya seperti ini. Saya masukin 10 pixel. Nah, jadi ada spasi atas, bawah, kanan, kiri langsung keseluruhan. Nah, kalian bisa lihat kan ini gambarnya masih besar-besar. Nah, ini tinggal kalian copy paste aja ke bawah. Contohnya kan ada 4 gambar. Nih, tinggal kalian copy paste lagi. Nah, udah semuanya kalian ganti aja selektornya di sini jadi gambar 1 sesuai nama variabelnya. Di sini juga saya mau ganti tipe border stylenya biar agak berbeda, saya menggunakan dash. Di sini juga akan saya ganti warna bayangannya itu. Bayangan si box shadow saya ganti menjadi kuning. Coba kita refresh, kita save ya hasilnya. Nah, akan seperti itu. Dia berbeda untuk warnanya dan tipe border style nih, dia garis tipis-tipis seperti itu contohnya. Karena saya ganti menjadi dash gitu. Sebelumnya kan solid ya. Di sini saya ganti lagi menjadi gambar 2. Di sini kita ganti lagi border style-nya menjadi dotted. Dotted itu apa? Dotted itu membuat border titik-titik, dan warna box shadow-nya pun saya ganti menjadi ungu atau purple. Nah, hasilnya akan seperti itu. Menjadi berbeda dia titik-titik gitu. Nah, untuk gambar keempat ini diganti lagi aja nama selektornya. Jadi gambar 3 kalian harus ingat-ingat nama selektornya ya. Di sini juga saya mau tetap sama menggunakan warna solid gitu. Di sini juga akan saya ganti menjadi warna merah, warna garis tepinya. Dan di sini saya akan mengganti juga warna bayangan dari box shadow ini menjadi warna orange gitu. Kita lihat hasilnya. Nanti kurang lebih akan seperti ini, agak lama. Nah, akan seperti ini jadinya. Jadi dia berbeda-beda dari keempat gambar tersebut. So, kalau kalian suka sama videonya, jangan lupa di like, di komen, dan jangan lupa juga di share ke teman-teman kalian. Jangan lupa juga untuk di subscribe. So, sampai ketemu di video selanjutnya.